Saudara, mari kita buka Wahyu 13, kita melanjutkan eksposisi kita. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas pasal 12, lalu kemudian pasal 13 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya kita membahas mengenai si naga merah padam yang besar itu. Dan kemudian kita membahas berikutnya binatang buas yang muncul dari laut. Dan hari ini kita melihat dan membahas binatang buas yang muncul dari darat, dari bumi. Bersama-sama kita baca dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18 secara bergantian. Saya membacakan ayatnya dari yang ke-11 terlebih dahulu. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, saya terlebih dahulu, dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Silakan. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang kepakarannya keras. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesakan mereka yang dalam bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia beri mereka yang dalam bumi supaya mereka tidak tahu untuk menghormati binatang yang telah kepada namun yang telah hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menjauhkan segala seseorang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada kakinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah membaca firman-Mu, apa yang dilihat oleh Yohanes yang disampaikan kepada gereja mula-mula. Dan ini juga ya Tuhan berbicara di zaman ini, menyampaikan kepada kami, memperlengkapi kami untuk menghadapi hal-hal yang telah terjadi dan terus akan terjadi hingga kedatangan anak-Mu yang kedua kali kembali. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya gereja Tuhan boleh dikuatkan, gereja Tuhan boleh dihiburkan, gereja Tuhan boleh semakin melihat siapakah Kristus dan siapakah kami di hadapan Engkau, dan siapakah kami dan apakah identitas kami. Dan kami boleh mengerti ketika kami berada di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan. Amin. Saudara, khotbah minggu lalu yang dibawakan oleh Pendeta Adrian, ketika berhadapan dengan kejahatan, ketika berhadapan dengan ketidakadilan sebagai garam dan terang, kita tidak membalas dengan cara-cara yang dunia atau iblis gunakan. Karena iblis dan dunia ingin sekali kita membalasnya dengan cara apa yang biasanya mereka lakukan. Sehingga maka kemudian bahkan garam dan terang tidak mengerjakan tugasnya sebagai garam dan terang. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, Yesus katakan. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Tentu itu bukanlah hal yang mudah. Bagaimana caranya? Kalau dunia begitu jahatnya, kalau iblis begitu mengerikannya, begitu tidak adilnya, ini bukan bicara karena dosa atau kesalahan kita ya, tapi bukan karena dosa kita pun diserang, tapi bagaimana caranya kemudian kita bertindak, kita berbicara, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita hidup, tentu bukanlah hal yang mudah. Apa yang diperlukan ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu? Ayat terakhir dari pasal ini mengatakan, pergumulan kita dengan naga-naga dan binatang-binatang buasnya yang perlu diperhatikan adalah apa, saudara Yohanes katakan? Kalau minggu lalu, waktu binatang buas yang muncul dari laut datang, ditekankan yang penting di sini adalah
Sebelumnya? Ya, ketekunan, iman, bertahan di dalam Kristus. Sekarang yang di sini binatang buas yang kedua yang ketika muncul, yang seringkali adalah kita hadapi bahkan juga di Jepang, yang diperlukan di sini adalah hikmat. Ayat 18. Saudara, iblis tidak sendirian. Ada binatang buas yang muncul dari laut, melambangkan tirani pemerintah yang bekerja dalam sejarah untuk melawan Kristus dan gerejanya. Dan perikop hari ini yang kita baca, ternyata binatang buas yang pertama pun tidak sendirian. Ada binatang buas yang kedua yang muncul dari dalam bumi. Binatang buas yang muncul dari dalam bumi ini melambangkan kekuatan lokal yang bekerja sama dengan pemerintah tirani. Binatang pertama melambangkan tirani yang kejam. Binatang yang kedua adalah melakukan propagandanya yang mendorong manusia untuk menyembah binatang yang pertama. Binatang pertama mengandalkan kekuatan. Binatang kedua mendukungnya dengan kebohongan. Roh kebenaran itu siapa, saudara? Roh kebenaran. Roh Kudus. Ini bukan roh kebohongan. Iblis seringkali menipu, iblis seringkali berdosa, iblis bahkan memalsukan Allah Tritunggal. Kalau ada Allah Bapa, ini ada si naga, si iblis, beda dengan demon. Kalau ada binatang buas yang muncul dari laut, yang kemudian kalau ada Allah Anak yang mati dan bangkit, begitu juga ada binatang buas yang muncul dari laut yang mati dan bangkit sehingga orang terkagum dan takjub dan menyembah Dia. Kalau ada Allah Roh Kudus, pada iblis juga ada binatang buas yang muncul dari darat. Dengan roh dustanya, dengan roh nabi-nabi palsunya, menyebarkan propaganda-propaganda yang membawa, yang menyesatkan dan membawa orang untuk menyembah binatang buas yang pertama. Begitu miripnya. Kalau ada Allah Tritunggal, iblis pun ada Tritunggal. Tritunggal yang palsu. Binatang kedua adalah nabi palsu dengan roh palsunya, membawa orang-orang untuk menyembah binatang yang pertama. Saudara, beberapa tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun yang lalu ya, ada binatang kedua. Binatang kedua itu adalah para komunitas yang membawa penyembahan kepada patung-patung Saddam Hussein, yang kita dengar di masterclass kemarin. Dan yang sekarang yang masih ada adalah komunitas yang menyembah patung yang dibuat oleh tirani Korea Utara. Waktu saya pergi ke Korea Selatan, gereja Korea Utara itu, pendetanya itu bilang bahwa kami terus mendoakan Korea Utara sehingga semoga Korea Utara bersatu dengan Korea Selatan. Dan untuk itu, oleh sebab itu kita terus mendoakan patung yang didirikan di sana. Semoga kalau kami ada kesempatan langsung kami akan merobohkan patung itu, dikatakan oleh salah satu gereja Korea ya. Kalau kami punya akses dan kemudian Korea ini dipersatukan, kami segera ke sana. Dan saya dengar katanya bahwa patung di mana Kim Jong Il dan Kim Jong Sung itu dibuat patung itu. Kim Jong Un itu sudah ada patungnya belum ya? Kayaknya belum ya. Ya belum, karena belum mati kali ya. Setelah dia mati baru dibuat patungnya ya. Jadi dua patung besar itu katanya konon tempat itu adalah tempat di mana gereja berdiri. Jadi dulu tempat gereja, tapi kemudian sekarang patung didirikan di atasnya sehingga orang menyembah patung itu di sana. Oleh sebab itu Korea Selatan berdoa semoga kiranya mereka boleh ke sana dan Korea Utara boleh dibebaskan dari tirani ini. Saudara, binatang kedua juga adalah media yang menyebarkan berita-berita untuk menyebarkan kehebatan dan kekuatan tirani Cina. Hampir tiap hari saya dapat berita ini, saudara. Memang sih kemajuan Cina luar biasa dibanding Jepang. Entah keretanya, entah bandaranya, entah mesin-mesin otomatisnya, robot-robotnya di rumah sakit. Saban hari dikasih lihat, hampir tiap hari, benar-benar hampir tiap hari. Bahkan sehari pun bisa beberapa kali. Saya berpikir ini kok ada orang Indonesia yang aktif banget membuatnya pakai bahasa Indonesia. Terus menyampaikan kehebatan Cina. Tapi saya lebih kritis sih, saudara. Yang kegagalannya lebih jarang kelihatan ya. Padahal kalau pergi itu kebobrokannya kayaknya lebih banyak itu.
Jadi kehebatan dan kekuatan daripada Cina itu terus disuarakan. Dan saya ketika mengangkat hal ini lebih menekankan tiraninya, saudara. Dan berbahaya daripada berhalanya. Binatang kedua adalah juga media yang bias di Amerika. Yang menutupi kengerian aborsi yang tidak ada hentinya, mempromosikan terus amoralitas seksual. Dan tidak melewatkan kesempatan untuk mencemooh kekristenan yang percaya kepada Alkitab. Binatang kedua, ini pun ada di Jepang ini, saudara. Karena tidak terbatasi oleh suatu wilayah saat ini. Masuk ke media sosial, lewat internet. Ini semua terus dipropagandakan oleh nabi-nabi palsu ini. Baik di dalam Kristen maupun di luar Kristen. Binatang kedua ini bertanduk dua. Saudara kalau ingat dua, saudara ingat apa? Betul, tepat sekali. Dua adalah saksi. Bahkan dalam Wahyu, bahkan dalam Perjanjian Lama, bahkan dalam Perjanjian Baru. Dua adalah saksi. Ada dua saksi yang terus memberitakan Injil. Nah, di sini dua bicara mengenai saksi-saksi palsu yang memerangi Injil dengan filosofi-filosofi yang halus, yang subtle, dan juga agama-agama palsu yang mendukung tujuan binatang pertama dan si naga. Binatang kedua membuat manusia menyembah binatang yang pertama. Binatang kedua bukan saja bertanduk dua, tapi dikatakan apa? Seperti anak domba. Kalau saudara dengar kata anak domba, maka apa yang ada di dalam pikiran saudara? Kristus. Tetapi di sini nggak ditulis bahwa anak domba yang disembelih. Di dalam Wahyu betul-betul dibedakan. Anak domba yang telah disembelih. Dengan hanya sekedar yang ini dikatakan seperti bahkan anak domba. Seperti anak domba. Mirip anak domba. Sebenarnya orang-orang Kristen kan juga Kristus kecil ya. Sebenarnya juga bisa dikatakan juga kita anak domba juga ya. Yang semakin dibentuk serupa dengan anak domba yang sempurna. Kita dibentuk seperti itu. Tetapi ini dikatakan seperti anak domba. Ini sedang sama juga memalsukan Kristus. Memalsukan orang komunitas-komunitas ini pun memalsukan gereja. Memalsukan. Dan mereka pun bersaksi. Kalau mereka bersaksi dengan begitu kuat dan getol dan rajin dan berani. Waduh, apa yang terjadi dengan gereja? Kalau yang gereja itu takut-takut dan tidak mau bersaksi. Saudara, penampakan seperti anak domba. Tapi ketika membukakan mulutnya, apa yang terjadi? Yang keluar itu perkataan siapa? Naga. Saudara tahu dari mana bahwa ini benar-benar Kristus yang ditinggikan atau binatang buas yang pertama yang ditinggikan? Saudara dengar suaranya. Saudara dengar firman yang keluar dari mulutnya. Apakah itu firman yang sejati yang berdasarkan Alkitab? Ataukah ini ajaran palsu? Kalau ini adalah ajaran palsu, ini berarti di belakangnya adalah si naga merah padam yang besar itu. Si iblis itu suaranya yang diberitakan. Dan inilah yang disampaikan Tuhan kepada orang-orang buangan di Babel. Ketika kamu orang-orang yang dibuang di Babel, aku tidak melupakan kamu, aku akan mengembalikan kamu. Tetapi di sana, di negeri asing, yang kamu jangan lupa, hati-hati akan nabi-nabi palsu yang mengatakan dengan mimpi-mimpinya, yang melakukan ramalan-ramalan. Hati-hatilah terhadap mereka yang ada di antara kamu, dikatakan oleh Tuhan kepada orang Israel yang sedang dalam negeri asing. Tuhan Yesus katakan, inilah serigala berbulu domba. Saudara, kalau di Indonesia, apalagi komunitas gereja yang takut akan Tuhan, kita terjaga dengan aman dan baiknya. Kita tidak terlalu khawatir akan bahaya yang begitu banyaknya. Tapi ketika pindah ke luar negeri,
bahkan orang Kristen yang giat sekalipun sebelumnya, maka perlahan-perlahan dia akan membukakan dirinya terhadap dunia dan mulai mempertanyakan kekristenan atau hidupnya yang dulu di dalam kehidupan takut akan Tuhan atau gereja. Di negeri asing, umat Tuhan akan lebih mudah tergoda oleh nabi-nabi palsu. Doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran palsu disebarkan. Binatang kedua ini melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Binatang yang kedua ini melambangkan para pendeta. Binatang yang kedua ini melambangkan para profesor dan dosen, para politisi, para penulis lagu, dan juga media yang terus membangun dan memupuk citra yang begitu menggoda untuk mendapatkan pendengar, pengikut, dan penyembah dengan pesan sinaga. Injil palsu disebarkan, padahal adalah pemberontakan kepada Allah sedang dilakukan. Inilah yang memperdaya Adam dan Hawa. Inilah suara yang sama yang mendorong seluruh umat manusia untuk berdosa, mendesak manusia untuk membuat Mesias mereka sendiri dan memalsukan keselamatan. Dikatakannya patung itu bernyawa dan berbicara, sedang membuat Mesiasnya sendiri. Dia pikir saya dapat keselamatan daripada dia ini. Padahal tidak ada keselamatan selain di dalam Tuhan. Dia pikir bahwa ini adalah segala-galanya apa yang dia kerjakan, sehingga semua curahannya diberikan kepada dia, tapi bukan kepada Tuhan. Maka seluruh emosi dan kehidupan kita akan tercabik-cabik, terkoyak-koyak. Ketika kita menyembah Tuhan yang sejati, maka kita akan semakin dikuduskan. Ketika kita menyembah berhala, menyembah iblis, maka jiwa kita semakin dihancurkan. Iblis begitu rapatnya menyembunyikan ini. Ini tidak diberitakan tentunya. Kalau diberitakan, maka orang gak akan datang. Maka yang diberitakan adalah yang baik. Maka saya katakan dengan filosofinya yang halus. Sangat berbudaya, tapi melawan Tuhan. Dengan penuh tipu daya agar manusia melayani binatang yang pertama. Binatang kedua ini juga menggunakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan tujuan yang sama. Bahkan menurunkan api dari langit di hadapan manusia. Dan dengan tanda-tanda menyesatkan mereka yang diam di atas bumi. Mendorong manusia menyembah binatang yang pertama. Saudara, dalam perjanjian lama yang menurunkan api dari langit siapa, saudara? Elia, betul. Siapa yang mengadakan tanda-tanda dan mujizat di hadapan Firaun? Musa, betul, tepat sekali. Binatang kedua memalsukan cara-cara dalam perjanjian lama. Fenomena-fenomena serupa dengan cara yang sangat efektif menyesatkan banyak orang. Menarik dan memikat banyak orang-orang duniawi ke dalam penyembahan yang salah. Memperbudak manusia duniawi dan menghancurkan jiwa. Zaman gereja mula-mula, dia menggunakan trik-trik palsu dari agama-agama pagan dengan api, dengan tanda-tandanya. Tapi kalau itu dibawa sekarang, mungkin kita akan kritisi gitu ya. Ini apinya dari mana nih? Cek ya. Permainan apa ini? Ini pakai kulit jeruk punya minyak kah? Pakai permainan api apa ini nih? Buah bisa dikuadai mulut kah atau apa ini? Api apa ini gitu ya. Kita masih bisa kritisi. Oleh sebab itu iblis pun pintar. Binatang buas pun pintar di zaman kita. Di zaman kita dengan cara yang lain, dia memikat manusia. Poitres katakan, teknologi menjadi pekerja tanda-tanda ajaib. Menyembah kuasa binatang buas, kuasa organisasi negara yang teknokratis, kuasa para ahli, karena teknologi dapat melakukan keajaiban yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Kita terkagum ya sama ChatGPT ya. Wih, pinter banget ya. Saya bikin skripsi bisa dibuatin nih sama ChatGPT nih. Kalau tesis ya bolehlah kita kritisi sebentar. Disertasi ya kayaknya dia belum mampu, tapi segera mungkin akan dilampaui. Mungkin seperti itu ya. Kita bisa kagum-kagum ya. Tentu saja saudara, binatang buas yang kedua ini mengenai kehancuran masyarakat, mengenai perbudakan dosa yang menghancurkan jiwa itu nggak pernah ditunjukkan.
ditutup, disembunyikan. Segala usaha dilakukannya, asal jangan datang kepada Tuhan yang sejati. Jangan datang kepada Kristus, jangan datang kepada gerejanya yang sejati. Oke lah, boleh datang ke gereja, boleh nyanyi-nyanyi, boleh jingkrak waktu firman Tuhan, tidur saja. Tidur. Kalau punya mata boleh lihat, boleh punya telinga, walaupun nggak ngantuk, mengerti pun jangan. Kalau nggak ngerti, biarkan, jangan cari lagi. Udah selesai saja. Biar orang lain melihat kamu sudah ke gereja, ya sudah. Kira-kira dengan segala usahanya, berusaha jangan sampai firman Tuhan didengarnya. Karena itu adalah tujuan nabi-nabi palsu, menyesatkan dan membawa orang menyembah binatang yang pertama. Binatang dari bumi, selain menyebarkan ajaran palsu dan melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang menyesatkan, dia juga menjalankan otoritas binatang yang pertama. Binatang pertama apa yang dia lakukan? Dia mendatangkan penganiayaan. Dia membinasakan, bahkan dia membunuh. Binatang yang kedua juga sama. Dia menggunakan paksaan dan penganiayaan yang mematikan. Wahyu 13 ayat 15 katakan, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan lanjut ayat 16 dan 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara, para penyembah palsu akan sering menunjukkan semangat mereka dengan kekerasan terhadap agama yang benar. Bersamaan dengan kekerasan yang mematikan, binatang itu juga memaksakan penyembahan palsu dengan mengharuskan semua orang menerima tanda binatang itu. Yang besar, yang kecil, yang kaya, yang miskin, yang merdeka ataupun hamba. Artinya semua golongan. Tidak ada golongan manusia yang bisa mengelak. Semua akan dituntut untuk menyatakan kesetiaan, menyatakan penyembahannya kepada tirani dari binatang yang pertama. Tanda bahasa Yunaninya adalah karakma. Biasanya digunakan sebagai istilah untuk stempel dari kaisar dan dokumen-dokumen resmi. Jadi tanda di sini ini bicara mengenai stempel persetujuan. Persetujuan itu bukan artinya satu orang, dua. Saya setuju, maka distempel plek gitu ya. Stempel yang seperti itu, stempel persetujuan politik dan ekonomi diberikan kepada mereka yang mengikutinya. Jadi kalau tidak ada stempel ini, tidak ada tanda ini, artinya mereka sulit di dalam politik dan ekonomi. Dalam Ulangan 6 ayat 8, dalam Ulangan 6 ini sebagaimana yang terus saya ingin saudara ajarkan ini kepada anak-anak. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ajarkanlah ini kepada anak-anakmu. Ketika kamu bangun, ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk, ketika kamu berjalan, waktu bepergian, ketika kamu bangun, ketika kamu berbaring. Ajarkanlah itu kepada anak-anakmu. Dan ikatkanlah kepada tanganmu, kepada dahimu, dikatakan. Artinya apa saudara ketika firman Tuhan mengatakan itu? Pada tangan dan dahi. Firman Tuhan diikatkan pada tangan dan dahi. Ini kan bukan berarti kemudian kita menuliskan ayat firman Tuhan di tangan ini kan ya. Atau dijilat di stempel. Plek, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Enggak kayak begitu ya. Tapi saudara waktu zaman dulu ketika seseorang dicap plek gitu ya. Itu tandanya adalah dia milik seseorang. Dijidatnya. Sebagaimana kalau zaman ini kan nggak ada ya, udah nggak ada seperti itu ya. Tapi masih ada sih model cap itu, tapi bukan kepada orang, kepada binatang, sapi, babi, halal, sehat, ada penyakit, dia dicap plok gitu ya. Oh ini bisa dijual gitu. Ya. Ini bisa dibawa, bisa jadi uang. Ini sehat, ini sakit, dicap. Begitu juga saudara, waktu zaman dulu ketika dicap di dahi, ini bicara bahwa orang ini adalah milik daripada ada yang tuannya siapa.
Oleh sebab itu nggak heran nanti atau sebelumnya Tuhan perintahkan kepada malaikatnya, matraikan kepada dahi mereka sebelum dunia ini akan digoncangkan dari keempat sisinya. Matraikan umat-umat pilihan. Dan setelah dimatraikan, baru tibalah kesudahannya dan Kristus datang kedua kali. Waktu dimatraikan di dahi, apa tandanya? Apa artinya, saudara? Kalau bukan dicap. Kalau dulu iya gitu ya. Tetapi waktu Yohanes menyampaikan hal ini pun bukan bicara dicap, benar-benar dicap. Bukan juga dengan tato. Sama sebagaimana ulangan tadi. Ulangan 6. Artinya adalah kita harus berpikir. Tangan. Kita harus bertindak secara firman Tuhan, Alkitabiah. Kita berpikir sesuai dengan firman Tuhan dan kemudian keluar dari mulut kita firman Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam tindakan kita adalah juga sesuai dengan firman Tuhan. Baik apa yang kita katakan maupun apa yang kita lakukan adalah dari firman Tuhan. Dan Wahyu 13 ketika bicara tanda di dahi dan di tangan kanan, ini juga hal yang sama. Tapi punya tujuan yang berbeda. Binatang buas itu enggak menuntut kita untuk ditato di jidat, pluk gitu ya, enggak. Kalau di zaman dulu waktu ditato di tangan, itu bicara bahwa saya adalah prajurit. Saya adalah milik daripada jenderal saya. Jadi mereka sesama prajurit punya tato yang sama, satu tim. Sebagai para prajurit dan berperang dalam satu tim. Tapi kita tidak. Zaman sekarang tidak. Tapi iblis pun tidak menuntut tangan kita tangan orang-orang ditato. Ataupun jidatnya ditato. Iblis tidak menuntut hal itu. Iblis juga tidak menuntut. Kalau kamu gak punya chip yang kayak beras ini. Atau yang begitu kecilnya. Maka kamu gak bisa jual beli. Iblis juga tidak menuntut hal seperti itu. Karena itu bukanlah chip yang kecil. Dia tidak peduli merek saudara Louis Vuitton kah, Gucci kah, dia gak peduli. Tetapi yang dia tuntut adalah cara pikir saudara. Yang dia tuntut adalah tindakan saudara, perbuatan saudara. Pikirannya adalah pikiran yang jahat, perbuatannya adalah meniru caranya yang jahat. Oleh sebab itu iblis sangat suka ketika menindas, maka kemudian orang percaya membalikannya dengan caranya iblis. Caranya iblis. Dan saudara, ketika orang melakukan hal ini bukan sesuatu yang tidak disengaja. Karena membutuhkan persetujuan daripada orang tersebut. Orang yang menerimanya akan menerimanya dengan sadar dan sengaja. Walaupun prosesnya terjadi secara subtle. Dia mulai buka pelan-pelan. Walaupun 1 derajat, lama-lama jadi 180 derajat. Saudara. Bertolak belakang dengan firman Tuhan. Pengabdian yang harusnya diberikan kepada Tuhan, tapi ini diberikan kepada yang lain. Kesetiaan yang harusnya diberikan kepada Tuhan, malah diberikan kepada berhala. Proses terjadinya begitu subtle, tidak dengan jelas terlihat. Tetapi pada akhirnya tanda binatang buas yang pertama itu akan melibatkan pilihan antara dunia atau Kristus. Mana yang kamu ambil? Gak bisa dua-duanya. Dunia atau Kristus. Mamon atau Tuhan. Dan secara kontras, orang-orang percaya ada tanda pada dahinya yang dimatraikan dengan matrai yang hidup. Saudara, pada zaman Yohanes, tidak ada seorang pun yang bisa jual beli kalau seseorang tidak punya tanda binatang pertama itu. Dan orang-orang Kristen yang di Pergamus nggak bisa bergabung dengan persekutuan dagang. Sebagaimana yang minggu lalu Pendeta Adrian sampaikan ya. Kalau nggak bergabung dengan guild tertentu. Dan di guild itu akan menyembah berhala. Dan bahkan ada ritual yang najisnya mereka pun lakukan. Nah, orang Kristen di Pergamus itu nggak bisa bergabung dengan persekutuan dagang tanpa menerima penyembahan berhala dan pelacuran. Kalau mereka tidak melakukan hal itu, maka mereka nggak bisa jual beli, nggak bisa ikut
mereka akan mengalami kesulitan. Dan sampai sekarang pun di beberapa perusahaan di Jepang masih berlaku hal seperti ini, saudara, dengan bentuknya yang berbeda. Memang enggak menyembah berhala, ada patung kelihatan, enggak, tapi berhala dengan bentuk yang lain. Memang tidak mengatakan bahwa itu adalah ritual pelacuran, tetapi pergi ke tempat pelacuran atau sengaja kalau itu sebagai bisnis punya bonus atau apa begitu ya, datang ke tempat yang seperti itu dengan bentuk yang berbeda, itu masih terus ada. Saudara, kalau tidak ada tanda binatang pertama pada pikiran dan tindakan, maka artinya orang-orang percaya tidak punya pekerjaan dan gaji yang baik. Gak bisa punya gaji yang baik, gak bisa punya posisi yang baik. Usaha Kristen harus ditutup karena gak mau mendanai aborsi, atau gak menyetujui LGBTQI, apalagi A plus, belum selesai, masih ada plus, dan mungkin masih ditambahin lagi nanti belakangnya. Bukan berarti bahwa kita tidak melihat dia sebagai manusia, tidak. Tapi masalahnya dia tahu nggak apa yang dilakukan ini berdosa atau tidak. Dosa tidak dilihat sebagai dosa, tidak berdosa dilihat sebagai aneh. Itu yang terjadi di bolak-balik. Semua manusia tentu sama, adalah gambar dan rupa Allah. Tetapi masalahnya, kemudian orang-orang yang percaya berusaha hidup kudus dijadikan aneh, semakin disudutkan. Dosa dinyatakan tidak berdosa dan yang kudus dicemooh aneh. Orang Kristen akan kehilangan posisi dalam pekerjaan karena menolak untuk menyembunyikan iman mereka. Intinya adalah binatang buas itu melihat orang Kristen sebagai orang yang tidak setia kepada rejim yang berkuasa. Apa kata dunia? Lihat media sosial berbicara apa? Di mana-mana dari 7 media yang ada. Tuh lihat 6-6-nya bicara hal yang sama. Paling hanya 1 ini memang aneh nih. Medianya yang berbeda sendiri. Oh itu mah mungkin di belakangnya orang Kristen. Makanya seperti itu bersuaranya berbeda. Akan dilihat aneh. Akibatnya orang Kristen akan dipaksa ke pinggiran. Disudutkan. Jauh dari kehidupan publik. Tidak bisa pilih untuk menduduki suatu jabatan atau menjalankan suatu bisnis. Ini bukan karena dosa atau kesalahannya loh. Tapi karena imannya. Pada abad-abad awal gereja, sertifikat kaisar itu diperlukan di pasar. Itu kalau nggak ada sertifikat daripada kaisar, itu bisa membuat orang percaya kelaparan. Itu yang terjadi. Yesus berkata, Aku tahu kesengsaraanmu dan kemiskinanmu, tetapi kamu kaya. Hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, karena Kristus saudara akan mendapatkan begitu banyak kehilangan, tetapi itu hanya sebagian cerita. Karena Kristus juga saudara mendapatkan warisan dalam kemuliaan bersama dengan Dia di dunia yang akan datang. Oleh sebab itu iman begitu penting. Orang yang beriman dengan iman yang sejati adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk hidup di waktu yang akan datang. Orang beriman sekarang enggak lihat, tapi dia sudah lihat jauh ke sana. Karena firman Tuhan mengatakan itulah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk waktu yang akan datang. Bahkan tidak dibatasi oleh waktu yang sementara. Saudara Yohanes menyampaikan kepada kita di ayat yang 18. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Dikatakan yang penting di sini adalah hikmat. Jadi kalau mengatakan hikmat atau mengatakan bijaksana, dari mana kita mendapatkan hikmat? Dari mana kita mendapatkan bijaksana? Firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Apa permulaan daripada hikmat? Takut akan Tuhan. Itu ada di mana? Amsal dan juga Mazmur. Kita buka Mazmur dan kita hafalkan yang Mazmur ya. Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Bersama-sama kita bacakan 1, 2, 3.
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Loh, ini yang melakukan perbuatan baik siapa? Manusia. Puji-pujian kepada siapa? Kepada Tuhan. Tepat sekali, saudara. Karena ketika orang menghidupi, orang dikuduskan, itu karena Tuhan. Tuhan ingin melihat bukan karakter kita. Tuhan hanya mau melihat karakternya yang ada pada kita. Manusia merefleksikan kemuliaan Tuhan. Manusia memuliakan Tuhan karena karakter-karakter Allah ada pada kita. Dan itu muncul dari mana? Dengan dimulai takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepada Tuhan tetap untuk selamanya. Waktu abad awal daripada gereja sebagai waktu Kristen masih minoritas, saudara, baik di pemerintahan Romawi maupun di pemerintahan Persia maupun di India, ketika mereka menyebarkan kekristenan, melakukan mandat Injil karena Kristus memerintahkan mereka pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil, muridkan mereka, baptiskan mereka. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahannya, kepada akhir zaman. Dan ketika mereka melakukannya, apa yang membuat dunia sekitar kemudian tertarik dengan kekristenan adalah moralnya. Pada saat itu di dunia sekitar, suami bisa punya istri 2, 3, 4. Lalu antara suami dengan istri ada ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan itu kemudian terutama oleh pertama adalah si istri-istri yang bukan Kristen melihat, wah, indahnya ya kehidupan Kristenan. Saya juga mau dong supaya suami saya juga tidak ada yang lain. Hanya saya satu-satunya dia dan aku. Ada kesetiaan, ada kepercayaan yang tidak ada pada budayaku tetapi ada pada Kristen. Ada kasih yang sejati yang ada, yang nampak terlihat melalui apa yang mereka lakukan. Nah ini makanya kemudian Kristen berkembang. Kita di Jepang, negara asing. Kita di negara asing. Saudara, tentu kekuatan bukan kekuatan kita, kekuatan Tuhan. Kita tidak mampu. Kita seringkali gagal. Tetapi ketika kita membawakan itu ke hadapan Tuhan, Tuhan akan terus menguduskan kita. Dengan permulaan takut akan Tuhan. Dan kemudian dengan hikmat ini kita membedakan nabi yang benar dan yang palsu. Hikmat yang dimulai dengan takut akan Tuhan dan ini kemudian ditambahkan ketika kita memperhatikan dan menghargai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita semakin peka mana kehendak Tuhan atau tidak. Sebagaimana firman Tuhan katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tepat sekali firman-Nya akan menuntun kita. Yang bijaksana diberikan kepekaan membedakan manakah nabi yang benar dan nabi yang palsu. Manakah ini benar-benar anak domba dengan suara dari Bapa kita yang kita kasihi, ataukah ini adalah anak domba yang mengeluarkan pikiran si iblis. Maka kita kemudian dibukakan dan mengerti. Saudara, di Jepang ini saya sama Vera pernah ke satu rumah sakit dari pagi sampai malam. Aduh, ampun, lamanya minta ampun. Padahal saya pikir tinggal kasih obat dari toko, sebentar minum sembuh gitu pikir ya. Dan ini kami ke rumah sakit karena latar belakangnya Vera sakit perut di agak bagian bawah. Dan pertama kali pikir adalah bekas operasi sesar. Dan biasanya ada sakit sebentar sembuh. Sakit sebentar sembuh. Tapi yang ini berjam-jam dan di dalam satu hari itu Vera baringan terus. Dan sehingga keesokannya harinya kami ke rumah sakit. Dari pagi sampai malam. Lalu waktu sampai di rumah sakit Vera nggak bisa berdiri kan, dikasih kursi roda, dia duduk, didorong oleh susternya, lalu ketemu sama dokter, itu pun nunggu lama. Lalu setelah ketemu dokter terus dokternya bilang penyakit ini berkenaan dengan suami kamu ada tidur sama orang lain. Pas ini bikin Vera dek kali ya. Saya nggak tahu apa, dia ada damai sejahtera Tuhan ya yang menguasai ya. Jadi begitu tenang, saya juga nggak tahu pada saat itu gimana ya. Tapi saya lagi nunggu di depan. Terus kemudian Vera keluar sambil tunggu habis cek darah atau segala macam pemeriksaan lanjutan.
Lalu Vera bilang, tadi dokternya bilang berkenaan dengan penyakit ini. Pasti dia susah sih ngomong ke saya ya. Susah banget di hatinya. Tadi dokternya bilang penyakit ini karena mungkin suami itu tidur dengan wanita lain, makanya kemudian penyakit itu kena ke saya. Terus dia tanya, apakah kamu tidur dengan wanita lain? Keluar dari mulutnya Vera. Dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Saya katakan tidak. Tidak, tapi nggak senyum ya, tentu serius, ini hal yang serius sekali. Saya enggak. Ya. Tapi enggak juga, enggak lu kurang ajar ya, berani-berani. Enggak juga seperti itu ya. Kalau begitu saya benar-benar ikut apa yang iblis inginkan ya. Putus kita, lu curigain gue ya, lu gak percaya gue ya. Maka habis rumah tangga. Enggak, saya mengatakan tidak. Saya tidak pernah tidur dengan wanita yang lain, saya katakan. Lalu saya bilang, kamu? Ini juga gak gampang ya. Soalnya kalau bukan saya kan berarti mungkin dia kan. Nah, saya juga enggak. Saya pikir, waduh ini ada masalah ini. Pertama, di Jepang begitu banyaknya hal ini sehingga dokter itu gampang banget ngomong seperti ini. Jadi ini sudah menjadi hal yang umum di Jepang kalau berganti-ganti pasangan. Kedua, mungkin ini dosa dokternya terus dicerminkan. Wah, jengkel juga sih ya. Pengen ketemu dan pengen kasih tahu. Ini bukan hal yang wajar. Karena dia pikir yang wajar adalah biasa tidur. Kemudian yang ketiga, saya berpikir bahwa ini analisa dokter salah. Kemudian setelah ambil tes darah, setelah MRI, setelah diambil pipisnya juga diambil ya. Diambil, lalu datang lagi ke dokter. Dokter bilang, saya salah. Bukan karena itu. Saya enak banget ngomong. Udah bikin orang kaget. Tapi untung ada damai sejahtera daripada Tuhan ya. Benar-benar damai sejahtera daripada Tuhan. Tapi coba, kalau nggak ada damai sejahtera Tuhan yang sudah memperlengkapi sebelumnya, dan pada saat itu, dan saya percaya Tuhan pun nanti akan terus Tuhan siapkan, menjagai orang-orang percaya. Misalkan pulang dari rumah sakit, mikir kan, waduh istri saya nih nggak setia kayaknya, jangan-jangan dia bohong nih. Atau istri saya pun mempertanyakan saya kemudian, bukan? Wah dia ngomong aja mungkin ya, tadi ya bener ya dia ngomong enggak. Tapi kayaknya nih gara-gara dia nih mungkin tidur sama orang lain. Dan itu kebawa. Itu bisa berhari-hari. Bahkan merusak hubungan dan relasi suami dan istri. Efeknya sampai ke sana. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, menjadikan dia satu-satunya Tuhan dan Raja kita. Benar-benar apa itu yang namanya damai sejahtera dan sukacita Tuhan berikan kepada kita. Dokternya keluar, ketemu dengan saya. Dia sudah agak malu-malu. Saya pikir ini timing yang tepat gak ya untuk ngomong ke dia ya. Saya pikir, ya udah nanti aja dulu deh. Nah nantilah. Tapi mungkin dia pun sudah gak bisa lepas dari sistem yang sudah ada, saya pikir. Tapi ini bukan satu kasus saja, saudara. Ada kasus yang lain lagi, bukan saya. Ada orang lain. Ketika ke dokter, lalu karena satu hal dia harus keluarin sperma. Karena perlu dicek. Lalu dari dokter menganjurkan dia datang ke klinik atau ke rumah sakit, masuk ke dalam ruangan, nonton video porno di sana untuk keluarin spermanya. Terus kalau dokter bilang, sekarang ayo langsung, ayo. Terus gimana di dalam desakan dan intimidasi itu saudara? Apakah saudara akan lakukan? Kiranya saudara peka ya. Tunggu dokter, saya panggil istri saya dulu, mungkin begitu ya. Tunggu dokter, ya minggu depan ya saya akan bawa istri saya. Tunggu dokter, oke lah nanti di rumah saja, nanti spermanya itu dikasih masukin kulkas, bisa seperti itu kan? Nggak mesti harus lewat video porno. Itu sekali kena, sekali itu terus menguasai dan terus bertahan, dan bahkan orang yang tidak tahu akan terus mencarinya, saudara. Menyebarkan penyakit yang terus menguasai, dan sedangkan di dunia luar begitu terbiasanya dengan hal itu semua. Dan ini ada dampak berikutnya, saudara. Ketika mereka melihat relasi mereka dalam keluarga pun akhirnya nggak beres. Mereka pikir itu hal yang wajar. Oh, semua keluarga sama, cerai nikah, hal yang sama. Coba, ketika mereka melihat ada keluarga
yang takut akan Tuhan, walaupun mengalami kegagalan, tapi terus dia dibentuk dan dikuduskan oleh Tuhan. Itu betul, sebagai garam dan terang menyuarakan siapakah Tuhan di tengah-tengah Jepang ini. Dengan hikmat, kita mungkin membayar harga untuk iman kita, bahkan dengan nyawa kita. Dengan hikmat, kita dimampukan melihat musuh sebagaimana adanya, sehingga kita tidak tertipu oleh tipu dayanya yang mengintimidasi. Hikmat memanggil kita untuk tidak mundur dalam kesaksian kita dan terus menyuarakan siapakah Kristus dan siapakah manusia. Dikatakan oleh Yohanes, ini angkanya manusia. Kenapa Yohanes ngomong seperti itu? Karena angka ini adalah menyatakan siapa manusia dan juga menyatakan siapa iblis. Ada kesamaan, yaitu 6. Kenapa 6? 7 angka apa saudara? Sempurna, selesai, lengkap, komplit. Angka 6 apa saudara? 6 belum sampai 7. 6 tidak mencapai angka 7. Artinya tidak sempurna. Artinya tidak lengkap. Dan ini menggambarkan iblis. Ini menggambarkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Tidak sempurna dan tidak lengkap. Masalahnya manusia dan iblis tidak mengakui kalau mereka tidak lengkap dan tidak sempurna. Mereka akan berpikir bahwa saya sempurna, saya lengkap, saya hebat, saya berkuasa. Padahal Tuhan katakan 6. Itulah sebabnya Yohanes mengatakan bilangan ini adalah bilangan seorang manusia. Naga dan kedua binatang yang memalsukan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Naga adalah 6. Binatang buas yang muncul dari laut adalah 6. Binatang buas yang muncul dari darat adalah 6. 6, 6, 6. 3 kepalsuan yang ada pada binatang yang pertama. Yang terlihat, yang tidak terlihat dibuat terlihat oleh binatang yang pertama. Binatang kedua membawa orang kepada binatang yang pertama dengan 6-6-6-nya. 3 kepalsuan, 3 kegagalan. Tetapi apa yang dia suarakan? Saya 777, kira-kira kayak begitu ya. Saya sempurna, saya lengkap. Lihat, binatang yang pertama telah mati dan bangkit. Lihat, aku melakukan tanda-tanda. Dan kemudian banyak orang kagum dan takjub dan datang kepadanya. G.K. Bell mengatakan 6 yang diulang 3 kali menunjukkan kesempurnaan dari ketidaksempurnaan dosa yang terdapat di dalam binatang itu. Apa maksudnya? Maksudnya binatang itu melambangkan ketidaksempurnaan sementara terlihat mencapai kesempurnaan ilahi. Jadi apa yang ingin Yohanes sampaikan kepada kita dengan angka 666 ini? Jadi saudara jangan cari ya angka 666 ini di jidat. Ada saudara kalau lihat angka 666 saudara takut dan angker. Tidak saudara, gak ada pengaruhnya. Yang ingin Yohanes ajarkan adalah 666 ini mendominasi dunia saat ini. Dan mampu menganiaya kita, gereja Tuhan. Tetapi Yohanes ketika menyampaikan hal ini ada yang ingin dia sampaikan. Bahwa pada akhirnya binatang ini akan dihukum dalam lautan api. Nabi-nabi palsunya, binatang buas yang pertama, serta iblis dengan para pengikutnya. Nanti di Wahyu yang 19 kita akan bahas ke sana nanti kemudian. Dan ini dibandingkan dengan kesempurnaan Allah Tritunggal. Dalam kesempurnaan, dalam kekekalan, panjang pemerintahan mereka akan terlihat hanya berumur pendek. Dan berbeda dengan itu pemerintahan Kristus bersifat kekal. Mereka yang punya tanda itu mengambil bagian dalam kegagalan daripada 666 ini. Mereka berpikir bahwa ini saya hidup sekarang, ada di dunia ini, saya bekerja saat ini, maka saya mengkompromikan iman saya untuk posisi, jabatan, uang, hidup nyaman saya. Mereka pikir itu tidak apa-apa, tapi itu membukakan diri mereka. Semakin dibentuk pikiran dan tindakan mereka oleh dunia ini yang di belakangnya adalah si naga merah padam yang besar. Tapi bagi mereka yang menolak binatang itu, bahkan di bawah penganiayaan dengan berpegang teguh pada nama Kristus yang sempurna, akan mengambil bagian dalam karakter dan berkat-berkat ilahi.
Berkat-berkat Tuhan berikan kepada mereka. Orang percaya akan diserang. Diserang oleh 3 serangkaian iblis yang mematikan. Sinaga, yaitu iblis. Binatang yang dari laut, yaitu pemerintah yang digerakkan oleh iblis. Dan binatang yang dari darat, yaitu nabi-nabi palsu dengan roh kudus palsunya. 666. Hikmat bukanlah bagaimana kita menyerang balik. Bukan. Hikmat bukanlah bagaimana kita menyerang balik binatang itu. Hikmat adalah bagaimana kita dengan berani menyatakan pesan Injil Kristus. Kadang kita ya dibangkitkan ya keberanian kita. Wah, ini ya penyesat ya. Terus ditekankan sesat. Lupa untuk bersaksi mengenai Injil Kristus. Betapa cerdiknya iblis. Hikmat bukanlah bagaimana menghindari tirani binatang buas itu. Tetapi hikmat adalah bagaimana bertekun dalam keberanian dan komitmen kita kepada Kristus. Walaupun segala itu penganiayaan dan penderitaan datang. Dengan tahu bilangan binatang itu, kita tahu keterbatasan dan kekalahannya pasti terjadi. Kita bisa hidup tanpa takut akan serangannya. Bahkan ketika kita tidak melihatnya saat ini yang ada pada pasangan kita. Padahal sama-sama berusaha untuk hidup kudus. Kita tidak takut akan intimidasi setan yang mengatakan, oh istri kamu melakukan dosa ini, suami kamu melakukan dosa ini. Waduh, dia bukan Kristen yang sejati. Udah, buang dia, tinggalkan dia, lakukan lagi, kembalikan. Kalau kamu tidak diperlakukan tidak adil, balas. Ayo menegakkan keadilan demi kekudusan Tuhan. Wah, dengan hal-hal yang begitu baiknya. Tapi kemudian mengarahkan kita untuk tidak takut akan Tuhan dan hormat akan Tuhan. Begitu cerdiknya iblis. Saudara, tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, beriman kepada Dia, kita bisa hidup tanpa takut akan serangan-serangan iblis walaupun itu datang kepada kita. Bahkan kematian hanya akan menghantarkan kita ke dalam pelukan Kristus yang mengasihi kita. Kita menang dengan iman kepada Dia yang sempurna dan kekal. Dengan mengenali Yesus dan kesempurnaannya, kita menjadi berani untuk menceritakan kepada orang lain tentang Dia. Dunia begitu giatnya menyuarakan suaranya. Bukankah orang Kristen pun harus menyuarakan suaranya tentang siapakah Kristus, siapakah Tuhan, dan siapakah kita di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus, orang-orang percaya menaklukkan 666. Sebagaimana yang dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 11. Sama-sama kita buka, kita baca. Wahyu 12 ayat 11. 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Mari kita menundukkan kepala kita, kita berdoa. Minta Pak Marlop boleh pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang kami dengar. Kami berterima kasih kalau Rasul Yohanes memberikan kekuatan kepada kami orang-orang Kristen yang hidup di zaman ini ya Tuhan. Kalaupun akan ada penderitaan, kesakitan, ataupun tekanan-tekanan daripada dunia, entah lewat pemerintahan, lewat media, ataupun lewat orang-orang yang tidak menyukai kekristenan, kiranyalah Tuhan memberikan kami keberanian untuk tetap bersaksi. Dan mungkin di negara Jepang ini ya Tuhan, kami tidak mengalami penderitaan, tekanan, tetapi kami sungguh menyadari kami hidup di dalam sistem yang tidak mengenal Kristus. Kiranyalah Tuhan berikan kami keberanian, berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran, bertindak, berpikir sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Kiranya pun Kristus benar-benar bisa kami refleksikan, kami munculkan, kami cerminkan di dalam keseharian kami ya Tuhan. Tolonglah
bentuklah hati pikiran kami, bentuklah tindak tanduk kami ya Tuhan. Bersihkanlah kami, agar kiranya pun kami boleh menyaksikan Engkau kepada orang-orang di sekitar kami. Engkau memanggil kami untuk menyaksikan siapa Engkau, dan kiranya Engkau berkenan memperlengkapi kami. Berkati kami ya Tuhan. Pimpin terus hamba-Mu Pak Eri di dalam pemberitaan firman, penggembalaan. Kiranya kami boleh terus bekerja bersama-sama di dalam tubuh Kristus ini, bekerja bagi kerajaan Allah. Ditinggikanlah Engkau ya Tuhan di dalam umat-Mu yang ada di negara Jepang ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.